Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Lamb 2021. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Pertama-tama, kita pun langsung dialihkan kepada sebuah scene yang memperlihatkan sekelompok anak kuda sedang berlari menghindar dari sesuatu. Tidak diketahui pasti lari dari apa, tapi yang jelas scene langsung berpindah lagi kepada sekumpulan domba yang berada di dalam peternakan. Seolah-olah seperti ada sesuatu yang datang, kumpulan domba itu cuma bisa pelangak-pelongo begitu saja serta merasa ketakutan. Namun ternyata ada satu ekor domba yang tidak berhasil kabur dan terlihat jelas kalau perutnya langsung membesar dalam seketika. Pada esok harinya, seorang peternak dari domba-domba itu pun berniat untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pria yang bernama Ingvar hanya tinggal berduaan aja dengan seorang istri yang bernama Maria. Diketahui mereka berdua sudah bertahun-tahun tinggal di kaki gunung yang dimana wilayah ini berlokasi di negara Islandia. Tanpa pernah mengeluh ataupun komplain dengan gaya hidup mereka, Ingvar selalu setia untuk mendampingi istrinya. Meski mereka belum mempunyai anak sama sekali, apalagi lokasi yang mereka tempati ini benar-benar sepi. Selayaknya kehidupan seorang peternak yang sederhana, Ingvar bersama Maria hanya ditemani oleh hewan-hewan peliharaan seperti anjing maupun kucing. Di saat siang harinya, Maria menyadari kalau salah satu domba mereka sedang bersiap-siap untuk melahirkan. Tentu aktivitas ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Ingvar maupun Maria. Sampai-sampai mereka pun harus turun tangan untuk melancarkan proses persalinan. Dan pada akhirnya terlahirlah 2 ekor anak domba yang bisa dikeluarkan untuk saat ini. Merasa momen itu sangatlah normal serta wajar seperti biasanya, Maria pun berencana untuk menyiapkan beberapa alat-alat. Tentunya untuk domba yang baru saja lahir, ia pun tidak ingin domba itu kenapa-kenapa. Kalau dilihat-lihat lebih mendalam, sebenarnya sih tidak ada masalah berarti yang menghampiri kehidupan mereka berdua. Bahkan semenjak lahiran 2 ekor domba yang baru, Ingvar pun merasa lebih semangat dikarenakan hewan-hewan ternaknya terlihat semakin banyak. Seiring berjalannya waktu, sepasang suami istri itu selalu melewati hari demi hari tanpa adanya hal-hal baru. Tapi tidak lagi setelah mereka menyadari bahwa masih terdapat 1 ekor anak domba yang baru saja keluar dari perut induknya. Dari sini kita dibikin bertanya-tanya kenapa Maria malah memperlakukan anak domba itu selayaknya seorang bayi. Harusnya kan anak domba itu dibiarkan saja untuk menyusui dengan induknya seperti 2 ekor domba yang baru lahir beberapa hari lalu. Di saat hari telah berganti, Ingvar pun sengaja mempersiapkan tempat tidur baru bagi domba itu. Yang dimana di sisi lain si induk domba terus gerasak-gerusuk seperti mengeluh untuk meminta anaknya kembali. Tapi ya apa boleh buat, Maria udah terlanjur sayang dengan domba tersebut. Begitupun halnya dengan Ingvar yang terus menemani si istri tiap harinya. Tapi di tengah-tengah kesendiriannya, Ingvar menyempatkan diri untuk menangis secara diam-diam, yang dimana hal ini mencerminkan kalau dirinya tidak bisa bertindak banyak akan kondisi tersebut. Pada keesokan harinya, Maria bersama Ingvar pun kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Namun si induk domba masih saja gerasak-gerusuk menanti keberadaan anaknya yang ada di dalam rumah. Dengan adanya hal itu, Maria malahan merasa biasa-biasa saja dan terus-terusan merawat si anak domba yang mereka panggil dengan nama Ada. Hari demi hari dilewati oleh mereka berdua, Ada pun tumbuh dengan begitu cepat. Ya namanya juga domba ya, tentu saja proses pertumbuhannya tidak bisa disamakan dengan bayi manusia. Singkat waktu,
Maria bersama Ingvar yang baru pulang beraktivitas malah tidak menemukan keberadaan Ada di dalam rumah. Menyadari hal tersebut, mereka pun langsung mencari si anak domba secepat mungkin, baik itu di sekitar rumah maupun di sekitar sungai. Berjam-jam mereka mencari dan mencari, Ada tetap saja tidak bisa ditemukan keberadaannya. Hanya saja di ujung pencarian itulah mereka pun sadar kalau Ada sedang dituntun oleh induknya untuk berperilaku seperti domba biasa. Seolah-olah tidak peduli dengan kehadiran si induk yang begitu perhatian, Maria malah merasa terganggu serta terus-terusan menyuruhnya untuk pergi. Dan ternyata Maria mengaku kalau ia merasa semakin sayang dengan sosok Ada. Usut punya usut, tingkat pertumbuhan Ada memanglah sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada 2 ekor domba yang lahir secara normal. Sadar akan setengah badannya yang berbentuk sebagai manusia, Maria pun berniat untuk terus membesarkannya entah sampai sebesar apa. Dimulai dari hari inilah, komitmen itu akan terus dijaga oleh Maria. Begitupun halnya dengan Ingvar yang semakin lama semakin terbiasa. Di lain situasi, Sin langsung beralih kepada segerombolan orang yang baru saja menelantarkan seseorang. Tidak jelas masalahnya apa, tapi yang pasti pria itu malah ditinggal begitu saja tanpa satupun barang bawaan. Sesaat setelahnya, Maria yang lagi tidur pun mulai mengalami mimpi buruk yang dimana ia terus-terusan diteror oleh kumpulan domba. Jelas mimpi itu langsung membuat Maria mulai merasa tidak nyaman baik di saat beraktivitas maupun di saat beristirahat. Maka dari itulah, dengan segala keyakinannya, Maria berniat untuk melakukan suatu tindakan keji tanpa diketahui oleh Ingvar dan juga Ada. Yang tidak lain tidak bukan, ia pun tega membunuh si induk domba dengan cara menembak kepalanya pada saat itu. Di saat si induk sudah tewas sepenuhnya, barulah Maria mengubur domba tersebut di sebuah lubang galian yang sengaja ia gali, serta dikubur tanpa diberi tanda sama sekali. Tapi tanpa ia sadari, tindakan itu sudah dipantau oleh si pria brewok yang sedang bersembunyi di sekitar rumah. Sampai sejauh ini sih kita masih bertanya-tanya ya, kenapa Maria sebegitu ngebetnya dengan kehadiran Ada? Padahal kan ia bisa melahirkan seorang manusia secara normal yang tentunya jauh lebih baik. Keesokan harinya terlihat jelas kalau pria yang terlantar itu sudah melewati malam dengan beristirahat di dalam kandang domba. Hanya saja Ingvar pun tidak terkejut sama sekali akan kehadiran pria tersebut. Dan ternyata pria itu adalah kakak laki-laki dari Ingvar sendiri yang bernama Petur. Dari pembicaraan mereka sih, Petur ini terkenal banget dengan identitasnya sebagai penghutang handal, sampai-sampai ia pun sangat sering ditelantarkan secara sengaja. Menariknya, kedatangan Petur bukanlah kali pertama bagi Ingvar maupun Maria, melainkan ini adalah kali pertama bagi Petur setelah ia melihat kehadiran Ada. Sebagai manusia awam, tentu dong Petur terheran-heran dengan wujud domba bertubuh manusia. Apalagi setelah ia melihat Maria lagi mandi berduaan dengan Ada yang tentu saja memiliki tubuh setengah manusia. Semakin lama berada di rumah ini, Petur juga merasa semakin terbiasa, yang dimana ia dipaksa oleh Maria beserta Ingvar untuk lebih dekat dengan keponakannya. Di saat hari menjelang sore, terlihat kalau mereka bertiga lagi sibuk beraktivitas dengan satu-satunya traktor yang dimiliki oleh Ingvar. Sedangkan Ada terus-terusan mencoba untuk mendekati seekor anjing yang selama ini dipelihara oleh Ingvar maupun Maria. Ketika hari sudah berganti lagi, kucing beserta anjing peliharaannya Ingvar terlihat seperti mengetahui keberadaan suatu hal. Sayangnya belum dipastikan lebih lanjut apa yang mereka lihat pada momen itu. Tidak lama setelahnya, Petur disuruh untuk ikut serta membersihkan gudang yang ada di dekat peternakan tersebut.
Pada awalnya sih Petur masih santai-santai aja dengan kehadirannya Ada yang terus-terusan mendampingi mereka. Saking santainya, Petur malah iseng untuk menyuapi beberapa rumput kepada Ada yang mengejutkannya Ada terlihat doyan dengan rumput-rumput itu. Padahal sedari ia lahir sampai sekarang Ada tidak pernah diberikan sedikit pun rumput oleh Maria dan juga Ingvar. Merasa nggak habis pikir dengan pikiran mereka berdua, Petur pun secara diam-diam bergegas untuk membawa Ada yang lagi tidur. Ya, sama halnya dengan tindakan keji yang pernah dilakukan oleh Maria, Petur berencana untuk melenyapkan anak tersebut demi sebuah kehidupan yang normal. Hanya saja tindakan itu tidaklah bisa dilakukan oleh Petur sendiri, sampai-sampai Maria pun menyangka kalau Petur mulai semakin akrab dengan Ada. Keesokan harinya, Maria terlihat baru saja selesai berdoa di sebuah pemakaman. Yang ternyata pemakaman itu adalah pemakaman dari seseorang bernama Ada. Usut punya usut, Maria sempat mengandung seorang anak di dalam perutnya, tapi sayang anak tersebut harus tewas akibat keguguran. Semenjak kejadian itulah, Maria pun mengalami trauma yang berat sampai-sampai ia tidak ingin merasakan apa itu namanya melahirkan. Kalau kita tarik benang, tidak heran jika Ingvar sempat menangis secara diam-diam tanpa sepengetahuan Maria. Ya, bayangkan saja sekuat apa tingkat ketulusan serta rasa sayang yang dimiliki oleh Ingvar kepada Maria. Ditambah lagi, kebahagiaan yang mereka dapatkan sampai saat ini bukanlah berasal dari seorang anak sungguhan, melainkan berasal dari seekor domba berwujud manusia. Beberapa hari setelah tinggal bersama, Petur terlihat semakin terbiasa dengan keberadaan Ada. Bahkan keterbiasaan itu bukanlah lagi sebuah kepura-puraan sesaat. Saking terbiasanya, setiap aktivitas yang ia lakukan, Petur selalu mengajak Ada untuk ikut serta. Meski pada akhirnya ia sadar kalau Ada tidaklah bisa mengobrol sama sekali. Tapi mereka tidak sadar kalau traktor yang dibawa oleh Petur malah mogok secara tiba-tiba dan Petur pun harus pulang dengan berjalan kaki. Beberapa jam setelahnya, dikarenakan seluruh aktivitas mereka sudahlah selesai, Maria, Petur, dan juga Ingvar sengaja menghabiskan waktu dengan menghibur diri. Di sela-sela momen tersebut, Maria mencoba untuk membuat Ada terbiasa dengan aktivitas manusia. Sayangnya, Ada tidak terlihat cocok sama sekali dan ia pun langsung pergi keluar dari rumah ini. Hanya saja, tanpa diduga-duga, ia seperti melihat sesuatu yang dimana penglihatan itu membuat dirinya langsung ketakutan. Dari penglihatan itu, ia nggak bisa ngadu sama sekali, melainkan Ada bergegas untuk tidur ke pelukannya Ingvar yang sudah mabuk. Sedangkan Petur mulai mencoba untuk melakukan pendekatan seksual kepada Maria. Petur yang sadar kalau Maria terus-terusan menolak, mulai berkata kalau ia tahu apa yang sudah Maria lakukan kepada induknya Ada. Tapi untungnya Maria masih setengah sadar sampai-sampai ia sengaja untuk mengunci Petur ke dalam sebuah gudang. Masalahnya Petur udah mabuk berat dan ia terus-terusan berteriak kalau Maria adalah seorang pembunuh. Alhasil biar suara Petur tidak terdengar sama sekali, Maria pun sengaja memainkan sebuah piano sekencang mungkin. Setelah momen tersebut, Maria yang sudah memastikan kalau Ingvar bersama Ada masih tertidur pulas, langsung mengambil kesempatan untuk mengajak Petur pergi dari rumah tersebut. Tidak diketahui pasti ingin pergi kemana, tapi yang jelas Maria sengaja membawa sebuah tas besar sambil ditemani oleh Petur yang setengah teler. Di sisi lain, terlihat kalau Ingvar bersama Ada baru saja terbangun. Ya, selayaknya hubungan ayah dan juga anak, Ingvar pun berencana untuk mengajak Ada menemaninya memperbaiki traktor yang mogok. Tanpa diketahui oleh Ingvar, ternyata Maria sengaja untuk menyuruh Petur pergi dari rumah mereka. Sambil diiming-imingi dengan kumpulan uang yang berada di dalam sebuah tas, tentu saja Petur nggak mikir lagi untuk minggat dari tempat tersebut. Sudah jelas Maria sengaja melakukan hal itu karena ia tahu cepat atau lambat Petur akan menjadi masalah bagi keluarganya.
Apalagi Ingvar juga mendambakan situasi tersebut dan sampai saat ini ia sangat peduli dengan sosok Ada. Singkat cerita, terlihat jelas kalau Maria sudahlah tiba di rumahnya, yang dimana Maria mulai panik sendiri setelah ia tidak melihat keberadaan Ada beserta suaminya. Di saat itu juga Maria pun mendengar suara tembakan yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dan ternyata Ingvar baru saja ditembak oleh suatu makhluk berkepala domba bertubuh manusia. Yang tidak lain tidak bukan makhluk inilah yang sudah memantau gerak-gerik keluarga mereka, dan kehadirannya hanya disadari oleh hewan peliharaan milik keluarga Ingvar. Tentu scene ini sudah bisa menjawab sebuah keraguan yang sempat kita pertanyakan di awal film. Bisa dibilang makhluk tersebut sengaja menghamili salah satu domba yang diternak oleh mereka berdua demi melanjutkan keturunannya. Maka dari itulah setelah Ada berhasil dirawat sampai besar, makhluk itu pun langsung bertekad untuk menjemputnya kembali secara tiba-tiba. Di sisi lain, Maria yang sadar kalau suaminya sudah tewas pada saat itu pun tidak bisa berbuat banyak, melainkan ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi sambil menangis sekencang-kencangnya. Naasnya lagi, bukan hanya Ingvar saja yang tewas dibunuh oleh makhluk tersebut, yang dimana anjing peliharaan mereka berdua pun turut menjadi sasaran. Sejujurnya, film ini berhasil banget bikin gua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sejak film dimulai. Apalagi tidak ada satupun masalah yang ditampilkan, seolah-olah semuanya berjalan normal-normal aja. Gua sih berharap semoga aja ada kelanjutan dari film ini, siapa tahu nantinya bisa keluar lem kedua. Oke deh guys, mungkin segini dulu pembahasan alur cerita dari film Lem 2021. Semoga apa yang gue ceritakan di video ini bisa kalian mengerti ya. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.